Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maini Sahro dengan NIM 23370019 dari program studi Pendidikan IPS dengan mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Baik, pada video presentasi saya pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan fiskal yang ada di RPS pada pertemuan 13 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulafdal SPD MPD. Baik, saya akan menyampaikan materi saya. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, kebijakan moneter dan fiskal adalah dua alat utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara kebijakan fiskal terkait dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, termasuk pajak dan pengeluaran untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang seimbang. Selanjutnya ada pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki makna kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, yaitu menjaga tingkat inflasi di bawah target yang ditetapkan. Nah, bank sentral memiliki beberapa alat kebijakan moneter untuk mencapai tujuannya, yaitu yang pertama ada tingkat suku bunga. Nah, bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kenaikan tingkat suku bunga akan mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan penurunan tingkat suku bunga akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Pembelian surat berharga pemerintah akan meningkatkan jumlah uang beredar, sedangkan penjualan surat berharga pemerintah akan mengurangi jumlah uang beredar. Yang ketiga ada cadangan wajib. Nah, bank sentral dapat menetapkan cadangan wajib minimum bagi bank-bank komersial untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Peningkatan cadangan wajib minimum akan mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan penurunan cadangan wajib minimum akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada pengertian dari fiskal. Nah, kata fiskal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara. Dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah, dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh menteri keuangan atau menteri-menteri terkait perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui 3 instrumen, yaitu yang pertama ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada penerimaan pemerintah. Nah, ini dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran dan mengurangi inflasi. Yang ketiga ada pajak. Ini digunakan untuk mengurangi konsumsi dan investasi sehingga dapat mengurangi inflasi. Dalam instrumen kebijakan fiskal, ada 2 instrumen utama, yakni ada pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional pembangunan dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. Pertama, ada belanja rutin, yang kedua ada belanja pembangunan, yang ketiga ada subsidi, dan keempat ada insentif. Nah, belanja rutin itu terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalkan membayar gaji. Sedangkan belanja pembangunan yaitu terkait dengan upaya untuk membangun sebuah negara, misalkan membangun infrastruktur. Sedangkan subsidi yaitu terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, kepada negara, jadi secara tidak langsung lewat pemotongan harga atau biaya.
Dan insentif merupakan pemberian bantuan uang kepada rakyat oleh negara secara langsung, misalkan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, sedangkan penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk menjaga kas negara. Ada 4 sumber penerimaan negara. Yang pertama ada pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari pemerintah kepada rakyat. Kemudian ada bea cukai. Nah, bea cukai ini merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang impor ataupun ekspor, serta terhadap barang-barang tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang. Misalkan rokok. Yang ketiga ada penerimaan negara bukan pajak. Misalkan penerimaan negara berasal dari sitaan, denda, dan sebagainya. Dan sumber keempat adalah utang atau hibah. Nah, utang merupakan pinjaman yang diberikan kepada negara dari pihak ketiga. Sedangkan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara. Selanjutnya ada perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Dalam penyelenggaraannya, kebijakan moneter itu diselenggarakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal diselenggarakan oleh pemerintah. Dan alat kebijakan dari kebijakan moneter ini yaitu tingkat suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, dan pajak. Untuk tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk mencapai stabilitas harga. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Sedangkan waktu implementasinya, kebijakan moneter berlangsung secara cepat, sedangkan fiskal berlangsung secara lambat. Dan dampak terhadap perekonomian, kebijakan moneter dapat bersifat langsung, sedangkan kebijakan fiskal dapat berdampak secara tidak langsung. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal meliputi yang pertama ada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran akan mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua ada kebijakan pemerintah lainnya. Nah, kebijakan pemerintah lainnya seperti kebijakan perdagangan, kebijakan industri, dan kebijakan sosial juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga ada sistem politik. Nah, sistem politik suatu negara juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal dapat meliputi yang pertama ada kondisi perekonomian global, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi global, tingkat inflasi global, dan nilai tukar mata uang. Juga akan mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua ada kebijakan negara lain, seperti kebijakan moneter dan fiskal negara lain juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal di suatu negara. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Ini juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya ada dampak kebijakan moneter dan fiskal. Nah, dampaknya itu dapat secara langsung dan tidak langsung. Baik, dampak langsung dari kebijakan moneter. Yang pertama ada pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada pengaruh terhadap suku bunga. Dan yang ketiga ada pengaruh terhadap nilai tukar. Sedangkan dampak tidak langsung dari kebijakan moneter itu, yang pertama adalah pengaruh terhadap permintaan agregat. Yang kedua ada pengaruh terhadap harga. Yang ketiga ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dampak langsung kebijakan fiskal. Yang pertama ada pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, pengaruh terhadap pendapatan pemerintah, dan pengaruh terhadap pajak. Sedangkan dampak tidak langsung dari kebijakan fiskal ini, yang pertama ada pengaruh terhadap permintaan agregat, yang kedua ada pengaruh terhadap harga, dan ketiga ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya solusi yang dapat kita lakukan untuk kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tingkat suku bunga.
Yang kedua, untuk mengatasi resesi, pemerintah dapat menurunkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian, kita dapat menggunakan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi ini, kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Kedua kebijakan tersebut memiliki perbedaan, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama. Kebijakan moneter dan fiskal yang efektif haruslah disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan moneter dan fiskal juga harus bersifat responsif terhadap perubahan kondisi perekonomian. Kebijakan moneter dan fiskal yang efektif dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya, yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.